Assalamualaikum bro, kali ini saya akan membahas tentang alur cerita Donghua yang berjudul Star Martial God Technique. Sebelum ke alur ceritanya jangan lupa ya di subscribe, komen, and like, biar aku lebih semangat lagi buat kontennya. Makasih bro, selamat menyaksikan. Di awal film kita diperlihatkan seorang guru yang bernama Susian yang sedang menjelaskan tentang seni bela diri. Setelah itu dia pun menunjukkan seni bela diri miliknya kepada para murid yang ada di sana. Lalu seorang pria yang bernama Yu Sikne bertanya tentang praktisi bintang dan pria ini juga yang bakal jadi pemeran utama pada Donghua ini bro. Kemudian guru tersebut pun bilang bahwa praktisi bintang mempunyai keunggulan sendiri dalam fisik, namun guru tersebut juga bilang bahwa orang dari praktisi bintang sangat jarang mencapai ranah surgawi tingkat 9. 已经少之又少了，就算是体质最好的演武者，最重要的 还是自己去努力，去看看天赋测试安排的怎么样了。 Tak lama dari situ seorang pria Songgong yang bernama Liang Yu berkata bahwa Liang Yu akan mengendalikan kelas tersebut, karena keluarga Liang Yu adalah keluarga terkuat kedua di kota tersebut. Jadi Liang Yu merasa paling berkuasa di akademi tersebut, kemudian Liang Yu pun mendatangi Ye Sikne lalu hal tak terduga pun terjadi. 武家说话，你们星宇世家与世家的家奴。 Setelah itu Ye Sikne pun tiba-tiba masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Di sana dia melihat sebuah pintu besar. Tak lama dari situ muncul seekor naga, lalu sang naga tersebut hendak menyerang Ye Sikne pun langsung tersadar kembali. Saat Liang Yu hendak menyerang Ye Sikne lagi, ada seorang wanita cantik yang bernama An Sueyun melarang Liang Yu untuk menyerang Ye Xinghe lagi. 她是谁呀？她是天河世家的大小姐安雪云。就算你们是他们的主家，你也没有必要在这里欺辱她吧？磕3个响头，我就既往不咎。 Untungnya Pak Guru pun datang, lalu Pak Guru bertanya apa yang terjadi pada Ye Sikne. Ye Sikne bilang bahwa dia terjatuh sendiri. Kemudian Pak Guru bilang bahwa ujian bakat pun akan segera dimulai, maka dari itu mereka pun harus mempersiapkannya. Akhirnya para murid pun pergi dari lapangan tersebut dan bersiap-siap untuk mengikuti ujian bakat. Namun di sini Ye Sikne mengingat tentang apa yang keluarga Liang Yu lakukan terhadap keluarganya Ye Sikne yang membuat bibinya meninggal dunia. 大人多宽限呐！滚开！让你女儿来顶啊！老东西，你女儿姑姑就是死在他们的手里。 Setelah itu seorang pria yang bernama Ling Ho memuji Ye Xinghe karena Ye Sikne tidak melaporkan Liang Yu kepada Pak Guru. Kemudian mereka pun berkenalan. Tak lama dari situ mereka pun langsung bergegas untuk pergi ke tempat ujian bakat. 都跟我走。 Setelah mereka sampai di sana, seorang kakek tua yang bernama Xingsu menjelaskan tentang cara mengikuti ujian bakat. Kakek Xingsu pun bilang bahwa jika mereka bisa mengaktifkan kristal berarti normal, jika 3 kristal berarti sangat bagus, jika 4 kristal berarti jenius. Kemudian dia berkata bahwa orang yang bisa mengaktifkan 3 kristal akan menjadi murid dari guru terbaik akademi tersebut. Lalu para murid pun langsung mencoba untuk mengaktifkan kristal-kristal tersebut. 第4枚，梅赤灵之精，天恒世家的嫡女果然。
Namun di sini Ye Xingne membuat semua orang di sana terkejut karena Ye Xingne bisa mengaktifkan 6 kristal sekaligus, dan kakek Xingsu pun langsung memilih 3 orang terbaik dari ujian bakat tersebut. 安雪云、梁玉、叶星河。我们以后就是同门了，请多多指教。 Setelah itu kakek Xingsu pun menyuruh Susian untuk menyiapkan tempat tinggal mereka karena besok latihan akan segera dimulai. 有了3个天赋卓绝的弟子，下一届他的修炼天赋如何，还得以后再看。 Singkat cerita Xingne pun telah sampai ke tempat tinggalnya, kemudian ia pun langsung membaca buku agar dia memiliki wawasan yang luas. Di esok harinya dia pun kesiangan bangun dan terlambat datang ke pelatihan, karena hal tersebut Ye Xingne pun dimarahi oleh kakek Xingsu. Dan kemudian kakek Xingsu langsung menyuruh mereka untuk belajar memadatkan dantian. Namun lagi-lagi Ye Xingne pun membuat terkejut kakek Xingsu karena sehingga dapat belajar dengan sangat cepat, kemudian memberikan buku seni bela diri bintang kepada Ye Xingne. Kakek Xingsu pun menanyakan tentang cita-cita yang tertinggi para muridnya dalam belajar seni bela diri. Kemudian mereka pun menjelaskan. 为了封侯拜相，成为大周帝国的栋梁之臣。武道是为了自由，遨游天地之间。 畅行天下，要让我的族人过得更好，让族人过得更好，这也算是一个理想吧。 Saat Ye Xingne berlatih di tempat tinggalnya dia pun masuk ke ranah surgawi tingkat 1, namun di sini Ye Xingme pun kebingungan karena menurut kakek Xingsu untuk naik ke ranah surgawi tingkat 2 butuh beberapa bulan, tapi dia naik ketika hanya butuh 7 hari. 我指导你们修炼，足有7天教授你们一些武技。 Singkat cerita Ye Xingne pun menceritakan bahwa dia sudah naik tingkat ke ranah surgawi tingkat 2 kepada kakek Xingsu. Kakek Xingsu pun menjelaskan bahwa jika dia telah mencapai tingkat surgawi maka kekuatannya akan terus meningkat. Tak lama dari situ, kakek Xingsu pun menyuruh para muridnya untuk memukul boneka dami yang ada di istana dengan memakai kekuatan spiritual milik mereka. 你们的力量还远远不够。师尊，我不是故意的。 Karena melihat kekuatan Ye Xingne yang begitu besar, kakek Xingsu pun menyuruh untuk mengikutinya untuk diajarkan cara mengontrol kekuatannya. 想不明白，丹田中感应出来的气，我感应出来的气，好像足有拇指一般大小。越粗壮越好。你现在应该至少已经是继续修炼吧。 Esok harinya Sue Yun pergi ke rumah Ye Xingne. Ye Xingne pun membuka pintu rumahnya dan menyuruh Sue Yun masuk, namun Sue Yun pun langsung menyerang Ye Xingne. Sue Yun mau pulang dari rumah Ye Xingne, tapi Sue Yun pun terjatuh dan Ye Xingne pun mengobati luka dengan menggunakan kekuatan bintang. Akhirnya kaki Sue Yun sembuh tanpa bekas luka sama sekali. Kemudian Sue Yun minta Ye Xingne meminjamkan bajunya karena baju yang ia pakai dah robek oleh Ye Xingne. Karena tidak pede dengan pakaian yang Sue Yun pakai, sekarang Sue Yun pun menunggu tidak ada orang di luar agar Sue Yun bisa pulang. Untuk sementara waktu Sue Yun pun akan berlatih terlebih dahulu di sini. Esokan harinya di lapangan Akademi Ye Xingne pun bertemu dengan Ling Ho. Kamu di sini nampaknya Ling Ho terluka. Karena sikap melihat orang terluka Ye Xingne pun berniat untuk menyembuhkan Ling Ho. Tak lama dari situ Guru Sun Xian pun datang dan memberitahu tentang anggota yang akan Guru Sun Xian pimpin di perjalanan. 安雪云、梁玉、叶星河、林红、萧阳、
河山，我们出发吧。 Singkat cerita mereka pun pergi ke tempat ujian yang Guru Sun Xia maksud. Ling Ho pun menanyakan tentang perkembangan dari kultivasi Ye Xikne. Ye Xikne pun bilang bahwa dia telah berada di surgawi tahap 2. Mendengar hal tersebut Ling Ho pun memuji karena perkembangan Ye Xikne yang sangat cepat. Akhirnya mereka pun telah sampai ke tempat ujian yang Guru Sun Xia maksud. Dia pun menjelaskan tentang monster yang ada di dalam hutan tersebut tanpa disangka-sangka seorang murid yang bernama Si Jian mencari masalah pada Ye Xikne. Namun untungnya Ling Ho menahan serangan yang dilancarkan oleh Si Jian. Namun Ling Ho pun menantang Si Jian untuk berduel 1 lawan 1 melawannya. Namun di sini Si Jian bahwa dia ingin menantang Ye Xikne. Karena mereka berdua setuju untuk berduel, Guru Sun Xian pun memperbolehkan mereka berdua untuk bertarung.家奴就是家奴。Akhirnya pertarungan tersebut pun dimenangkan oleh Ye Xikne. Kemudian Ling Ho pun memperingati Ye Xinghe, sehingga agar berhati-hati di masa depan karena keluarga Xin Jian dipermalukan di muka umum. Saat sedang berjalan bersama Ling Ho tiba-tiba dia dihadang oleh 2 orang wanita cantik. Mereka berniat ingin diberi nasihat oleh Ye Xikne. 赵宁儿，我也是新武者，我也想知道星河师兄是怎么……我也不知道。 Sue Yu melihat hal tersebut menyuruh Ye Xikne kepadanya. Setelah itu Sue Yun nyuruh Ye Xikne untuk menjauhi 2 wanita tadi, karena menurut Sue Yun mereka memiliki niat buruk pada Ye Xikne. Di sini terlihat bahwa sebenarnya Sue Yun menyukai Ye Xikne dan Sue Yun pun punya alasan bahwa luka di kakinya belum sembuh dan ingin diobatin lagi oleh Ye Xikne. Padahal luka sebenarnya sudah sembuh total. Singkat cerita Guru Sun Xian pun menjelaskan tentang monster yang akan para muridnya lawan, kemudian Guru Sun Xian pun nyuruh Ye Xikne untuk membunuh monster burung api. Tak lama dari situ Ye Xikne pun langsung bergegas, dan part 1 pun berakhir bro. Bagaimana selanjut kisahnya, apakah Ye Xikne dapat mengalahkan monster tersebut? Jawabannya ada di part 2-nya bro.